suka di Mas Budi. Saya pernah kerja di Rumah Kini, jadi manajer operasional, dan cuma satu kali muncul di Rumah Kini. Tapi karena keadaan sekarang itu obat terus akhirnya saya melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa alihi wa sahbihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil din. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita duduk di masjid yang berberkah ini, insyaallah, untuk melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, salah satu buku yang berisi hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam bab adab, yang disusun oleh seorang ulama dari Mesir, Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan masjid dan adab-adab yang berkaitan tentang orang-orang yang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang mana setelah pembahasan itu, beliau kemudian memasukkan pembahasan tentang zikir di pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan ke-8 di dalam buku ini adalah adab zikir, adab-adab zikir, dan beliau menyebutkan 8 poin yang sebenarnya beliau hanya menyebutkan secara ringkas saja tentang adab-adab ini. Beliau hanya menyebutkan secara umum hal-hal yang berkaitan tentang adab-adab berzikir. Ya, karena memang tata cara berzikir yang disunnahkan, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu biasanya banyak dijelaskan di buku-buku fikih yang lain. Makanya kemudian beliau hanya menyebutkan adab-adab zikir secara umum. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang beliau sebutkan di dalam bukunya, perlu kita jelaskan bahwa zikir termasuk di antara ibadah-ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, ibadah yang sangat mudah untuk dikerjakan, tetapi sangat banyak memiliki keutamaan. Bahkan di dalam zikir itu ada kifayah, ada kecukupan bagi orang-orang yang ingin menambahkan amalannya, ingin mencari amalan yang kira-kira cocok untuk dia kerjakan. Maka zikir merupakan jawaban yang mungkin sangat tepat untuk kebanyakan orang. Ya, untuk kebanyakan orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Bishr radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, jadi ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini ajarannya terlalu banyak untuk bisa saya kerjakan semuanya. Kalau saya melihat amalan-amalan yang harus saya kerjakan itu terlalu banyak, umur ini tidak akan cukup, waktu ini tidak akan memungkinkan saya untuk mengerjakan semuanya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi.
Maukah engkau mengabarkan kepadaku, mengajarkan kepadaku amalan yang saya bisa lakukan amalan itu, yang kemudian saya cukupkan diri saya ketika saya melakukannya, supaya saya tidak disibukkan lagi dengan banyak hal. Ya, saya jadikan amalan itu sebagai amalan yang istimewa untuk saya. Saya jaga amalan itu, ya, dan saya lakukan di dalam hidup saya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepadanya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu terus engkau basahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan lisanmu kering, tapi selalu basahi lisanmu itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang bisa kamu istimewakan, bisa kamu kerjakan, yang kamu mencukupkan dirimu dengan ibadah ini dari ibadah-ibadah yang lain yang mungkin kamu sibuk, kamu tidak mampu, waktu tidak memungkinkan bagimu untuk mengerjakannya. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan zikir ini, bahwa zikir bisa kita jadikan amalan istimewa yang dengannya kita bisa mencukupkan diri dengannya. Dan tidak ada amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling banyak menyuruh kita untuk memperbanyaknya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk memperbanyak ibadah ini, ibadah zikir ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata salah seorang sahabat ahli tafsir, ya, Ibnu Abbas, kalau kalian mendengarkan ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka persiapkan pendengaranmu. Iya. Karena setelahnya akan ada satu hal yang istimewa. Entah itu perintah yang harus kita memperhatikannya, harus kita menjaganya, ataukah ada larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wanti-wanti kita agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Ayat ini dimulai dengan kata itu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan zikir yang banyak. Karena zikir menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia senantiasa berzikir, setiap dia berzikir, maka dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berhenti, maka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terputus. Ya. Dan Allah di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memperbanyaknya, Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang keutamaan zikir kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Wahai para sahabatku, maukah kalian saya kabarkan tentang amalan yang paling baik untuk kalian? Di sini perhatikan, Rasulullah memakai kata naba, memakai kata an-naba. Ala unabbiukum. Iya, ala unabbiukum. Di dalam bahasa Arab, iya, kabar itu bisa kita pakai kata khabar, bisa juga kita pakai kata naba. Bedanya, naba ini jauh lebih penting biasanya, lebih besar. Ya, makanya kiamat itu, ya, di dalam Al-Qur'an ada namanya surat An-Naba. Iya, memakai kata naba untuk menunjukkan bahwa hal itu sangat penting. Nah, di sini Rasulullah SAW memakai kata itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian saya sampaikan tentang amalan yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Rabb kalian. Wa arfa'uha fi darajatikum,
yang lebih mengangkat derajat kalian ketika kalian mengerjakannya. Wa khairun lakum min infaqid dhahab wal warik, dan jauh lebih baik untuk kalian dibanding kalian menginfakkan emas dan perak. Ya, dibanding kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqakum wa fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan bahkan amalan ini lebih baik untuk kalian dibanding kalian bertemu dengan musuh kalian, di mana kalian memenggal leher mereka atau merekalah yang memenggal leher kalian. Ya, maksudnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat-sangat semangat mengerjakan ya ibadah-ibadah yang paling utama. Sangat bersemangat mengerjakan amalan-amalan yang memiliki banyak keutamaan. Apalagi tadi Rasulullah menyebutkan banyak keutamaan itu. Ya, lebih mengangkat derajat. Yang pertama lebih utama dari semua amalan-amalan yang ada, lebih mengangkat derajat, lebih suci di sisi Allah, lebih baik dibanding menginfakkan emas dan perak. Ya. Bahkan lebih baik dibanding seseorang bertemu dengan musuhnya lalu dia memenggal leher musuhnya atau dia yang dipenggal oleh musuhnya. Ya, tentu saja ketika disampaikan seperti itu kepada mereka, mereka akan mengatakan, tentu saja ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, tentu saja kami ingin tahu amalan apa itu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, zikrullahi ta'ala, amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berzikir kepada Allah adalah ibadah yang menghidupkan hati, menghidupkan dan menenangkan hati. Iya, menghidupkan dan menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'in al-qulub." Tidakkah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang? Hati itu menjadi tenang. Salah seorang ulama mengatakan, "Sal qalbaka fi thalathi mawatin." Cari ketenangan hati kalian di 3 tempat. Salah satunya fi majalisin zikr, di dalam majelis-majelis zikir. Sebagian ulama mengatakan majelis ilmu, sebagian juga mengatakan zikir secara umum berdasarkan firman Allah ini. Ya, cari hati kalian di 3 tempat. Salah satunya di majelis zikir. Kalau kalian tidak mendapatkan hati kalian di situ, maka ketahuilah kalian tidak punya hati. Maka berdoalah kepada kalian agar berdoalah kepada Allah agar kalian diberikan hati yang baru, karena kalian sudah tidak memiliki hati. Kalau ada orang yang tidak tenang, ya, dengan berzikir kepada Allah hatinya justru semakin gelisah, hatinya justru semakin ya gusar, semakin tidak tenang, maka yang berdusta adalah hatinya, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti ya anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum madu bagi orang yang punya penyakit. Ada yang punya penyakit, ya Rasulullah mengatakan, "Suruh minum madu." Ya, setelah minum madu, ya orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, penyakitnya tidak sembuh." Dibilang, "Suruh minum madu." Ya, sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Bagaimana? Sudah sembuh tidak?" Dia bilang, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Tetap suruh minum madu, karena kalau tidak sembuh, bukan madunya yang berdusta tetapi perutnya." Nah, sama dengan firman Allah ini. Allah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati seseorang itu bisa tenang? Kalau ada orang yang hatinya tidak tenang setelah dia berzikir kepada Allah, bukan firman Allah yang berdusta tetapi hatinya yang punya masalah. Hatinya yang bermasalah. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah tiba waktunya hati orang-orang yang beriman itu tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati orang yang beriman itu ya tenang ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang wajilat,
Iya, hati yang bergetar ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Siapa yang berpaling, tidak mau berzikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, qalu rabbana lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika dia dibangkitkan dalam keadaan buta, dia kemudian bertanya, "Ya Rabb, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulunya di dunia kami bisa melihat?" Maka Allah mengatakan kepadanya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulunya di dunia ayat-ayat kami memperingatkan kepada kalian, mengingatkan kalian, menyuruh kalian mengerjakan amalan-amalan yang bisa menghidupkan hati kalian, tetapi kalian melupakan ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kalian juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang sekali lagi kita tidak membutuhkan uang untuk kita keluarkan ketika kita ingin mengerjakannya, seperti ibadah haji, seperti sedekah, seperti berjihad dengan harta. Tidak perlu kita mengeluarkan uang. Zikir juga tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak. Ya, zikir ketika kita mengatakan subhanallah subhanallah sampai 100 kali, itu mungkin cuma 2 sampai 3 menit waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakannya. Kita mengatakan subhanallah bihamdihi 100 kali, itu tidak sampai 5 menit. Iya, kita juga tidak butuh mengeluarkan banyak tenaga untuk mengerjakannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu adalah dia atau mereka yang berzikir kepada Allah, baik ketika mereka berdiri, baik ketika mereka duduk, bahkan ketika mereka berbaring. Bisa dikerjakan di dalam banyak keadaan. Mau kita berdiri, kita bisa berzikir. Mau kita duduk, kita bisa berzikir. Mau kita baring, kita bisa berzikir. Bisa dilakukan di dalam banyak keadaan. Sambil naik motor kita bisa berzikir, sambil menyetir mobil kita bisa berzikir. Iya, kita melakukan beberapa aktivitas keseharian kita bisa sambil berzikir. Iya. Dan bahkan Rasulullah SAW yadhkurunallaha fi kulli ahyanihi. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, kecuali ketika beliau buang hajat. Ya, ini adalah amalan yang ringan tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ada 2 macam. Ada yang sifatnya muqayyad dan ada yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya muqayyad artinya dia diikat dengan waktu. Dia dikerjakan dengan waktu-waktu atau keadaan-keadaan tertentu. Apa contohnya? Zikir setelah sholat 5 waktu. Zikir setelah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bertasbih 33 kali, iya, lalu kemudian bertahmid 33 kali, lalu kemudian bertakbir 33 kali, lalu dia mencukupkannya dengan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah SAW, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Diampuni dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di tengah lautan. Iya. Tadi ketika kita sholat, berapa waktu yang kita butuhkan untuk membaca itu? Ya, orang yang membacanya diampuni dosanya bahkan meskipun dosanya sebanyak buih di tengah lautan. Lalu kemudian kita membaca ayatul kursi, lalu membaca 3 qul itu. Yang kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ayat kursi setelah dia sholat, lam yamna'hu dukhulal jannah illal maut. Tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi setelah kita baca itu tadi subhanallah, apa yang kita baca? Ayatul kursi, baru 3 qul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini diantara contoh zikir muqayyad yang terikat dengan waktu. Atau zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang setelah kita sholat subuh keluar dari masjid ini, di situ dimulai. Ya, sampai waktu duha, di situ kita baca afdalnya. Petang maksudnya di sini waktu sore menjelang maghrib. Ya, ada zikir-zikir yang kita baca, nanti akan beliau juga sebutkan beberapa di antara contohnya. Ya, atau zikir-zikir yang kita baca di dalam aktivitas keseharian kita, seperti ketika kita makan. Seperti ketika kita makan, kita membaca zikirnya atau doanya.
Perlu diperhatikan bahwa ulama mengatakan bahwa doa dan zikir itu terkadang disebutkan dengan menyamakan maknanya. Sebagian ulama juga mengatakan berbeda zikir dengan doa. Ya, berbeda zikir dengan doa. Doa itu biasanya mengandung permintaan, sedangkan zikir tidak, menyebutkan kebesaran Allah. Ya, tetapi sebenarnya itu kadang disamakan. Ibnu Abbas pernah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal qurb. Adalah Rasulullah SAW kalau keadaan sudah sangat genting, beliau berdoa. Apa doanya? La ilaha illallah al-halimul azim. Itu tidak ada permintaan di situ. Itu zikir sebenarnya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah berdoa. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil azim. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Tidak ada permintaan di situ. Itu hanya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah berdoa dengan doa itu. Ini menunjukkan bahwa zikir dan doa itu kadang disamakan. Makanya kita katakan tadi, termasuk di antara zikir yang muqayyad itu seperti yang kita baca ketika kita makan, baik sebelum makan ataukah setelah makan, ketika kita masuk ke masjid dan ketika kita keluar ke masjid, ketika kita masuk ke toilet, ketika kita ingin berhubungan dengan istri. Itu namanya zikir yang sifatnya muqayyad, terikat dengan waktu, tidak dibaca kecuali di waktu itu, dengan model yang seperti itu, dengan bilangan yang seperti itu, 33 kali, 33 kali, 33 kali. Ya, dibaca di tempat yang lain tidak boleh. Jadi dia dibaca dengan bilangan seperti itu di waktu itu. Seseorang tidak boleh membaca doa masuk masjid ketika dia ingin berhubungan dengan istrinya. Ya, makanya dibilang muqayyad, terikat dengan waktu. Dia tidak boleh baca doa sebelum makan, ketika dia masuk ke toilet. Ya, meskipun dia ngemil di dalam, ya, dan itu tidak boleh. Ya, dia tidak boleh baca itu. Dia sifatnya muqayyad, terikat dengan sesuatu, waktu ataukah keadaan. Ada zikir yang sifatnya mutlak, boleh di mana saja. Dan ini zikir yang dilakukan tadi oleh Rasulullah. Rasulullah berzikir di setiap keadaannya kecuali ketika dia buang hajat. Ketika dia buang hajat, mau dia berjalan dia membaca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ketika dia duduk, ketika dia berbaring, ya. Dan ini yang bisa kita kerjakan di mana saja. Ya, terserah mau memperbanyak tahmid, mau memperbanyak istighfar, mau memperbanyak takbir, silahkan sesuai dengan keadaan kita. Ini sifatnya mutlak. Nah, ini sifatnya mutlak. Nah, ini muqaddimah dari pembahasan adab-adab ini. Perlu dipahami dua hal ini. Nah, kita masuk ke pembahasan adab-adab zikir yang beliau sebutkan. Yang pertama, istihbabul iktsar min dzikir. Disunnahkan untuk memperbanyak zikir. Ini berkaitan dengan zikir mutlak tadi itu, memperbanyak zikir. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Sungguh beruntung al-mufarridun itu. Para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud al-mufarridun? Maka Rasulullah mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Mereka adalah laki-laki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah juga mengatakan, ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumin alf hasanah? Apakah kalian tidak sanggup? Apakah kalian sungguh sangat lemah sehingga kalian tidak mampu untuk mengumpulkan 1000 kebaikan di dalam satu hari? Maka ada seorang yang bertanya di situ, bagaimana cara kami mendapatkan 1000 kebaikan ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihah. Dia bertasbih sebanyak 100 kali. Fayuktabu lahu alfa hasanah. Akan dicatat untuknya 1000 kebaikan. Au yuhattu anhu alfa khati'ah. Dan akan dihapuskan 1000 ya keburukan, 1000 dosa yang pernah dia kerjakan. Ya, 1000 dosa yang pernah dia kerjakan. Syahidnya di sini Rasulullah mengatakan yusabbihu mi'at tasbihah. Dia bertasbih sebanyak 100 kali. Itu menunjukkan banyaknya. Kita disunahkan untuk banyak bertasbih, dan kalau bisa sampai 100 kali di dalam setiap hari. Apa balasannya? 100 tasbih tadi itu, kita mengatakan subhanallah sebanyak 100 kali itu, kita bisa mendapatkan 1000 kebaikan. Kita bisa mendapatkan 1000 kebaikan. Iya. Ini adab yang pertama, memperbanyak tasbih. Dan ini hanya sekedar contoh saja.
tasbih sebanyak 100 kali. Banyak zikir-zikir yang lain yang bisa kita kerjakan selain tasbih. Yang kedua, al-ikhlas fi dzikir. Ya, kita ikhlas ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati. Ya, dengan menghadirkan hati kita ketika kita melakukannya. Dengan hati yang hadir, bukan hati yang lalai. Ya, bukan dengan hati yang lalai, sama dengan doa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Fa'lam anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lalai, yang tidak hadir. Ya. Tangannya terangkat, ya, mulutnya kumat kamit, tetapi pikirannya kemana-mana. Ya, tidak diterima doa yang seperti itu. Nah, doa ini sejenis dengan zikir, seperti yang kita katakan tadi. Zikir tanpa hadirnya hati, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bernilai. Ya, hanya sekedar kumat kamit saja. Hanya sekedar kumat kamit saja. Ya, jalan tangannya menghitung atau jalan alat hitungnya, ya, mulutnya juga kumat kamit, tetapi pikirannya kemana-mana. Tidak hadirkan hati di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istihbabudz dzikr ala taharah. Iya, sebaiknya berzikir dalam keadaan suci. Ya, berzikir dalam keadaan suci. Berdasarkan hadis dari Abu Musa, dia mengatakan bahwa Abdullah bin Qais pernah meminta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan salah seorang sahabatnya, Ubaid bin Amir. Maka sebelum Rasulullah berdoa, Rasulullah berwudu terlebih dahulu. Rasulullah berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid bin Abi Amir. Tadi kita katakan doa itu sama jenisnya dengan zikir. Ya, sebelum dia mendoakan ya Abdullah bin Abi Amir ini, ya Ubaid bin Abi Amir ini, Ubaid Abu Amir ini, Rasulullah SAW kemudian berwudu terlebih dahulu. Ini adabnya, ini utamanya. Meskipun kalau ditanya, apakah boleh seorang berzikir tidak ada wudunya? Jawabannya boleh. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih utama, maka kita katakan bahwa lebih utama dia dalam keadaan suci. Ya, dia dalam keadaan suci. Yang keempat, istihdaru uzmatillahi inda dzikr. Menghadirkan di dalam hati tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berzikir. Iya. Syiar Allah saja kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan tanda ketakwaan yang ada pada hatinya, hati mereka yang mengagungkannya. Ini syiar Allah saja. Salat, adzan dan semacamnya itu syiar Allah. Kita diperintahkan untuk mengagungkannya. Nah, bagaimana lagi kalau yang kita agungkan itu adalah Allah itu sendiri di dalam zikir kita? Maka kita lebih diperintahkan untuk mengagungkannya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, kita hadirkan hati kita bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan itu. Mengagungkan, membesarkannya. Saya tanya, apa artinya subhanallah? Iya, apa artinya maha suci Allah? Apa artinya maha suci Allah? Kita sucikan Allah dari apa? Dari apa? Dari kesyirikan. Boleh masuk. Tetapi ada satu kalimat yang bisa mewakili semuanya. Ketika kita mengatakan subhanallah, kita mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tidak baik, semua sifat-sifat yang menandakan kekurangan, ketidaksempurnaan, semuanya kita hilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak lupa, tidak mengantuk, tidak juga tidur. Kita jauhkan sifat Allah dari itu. Allah tidak pantas untuk diduakan. Iya, kita agungkan Allah dengan ucapan kita itu, kita agungkan. Kita meyakini bahwa Allah memang tidak pantas untuk diduakan. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Ketika kita mengatakan itu, kita
Tetapkan itu bahwa Allah tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Tidak ada sifat zalim pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang tidak baik, semuanya kita hilangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ketika kita mengatakan subhanallah. Kalau kita katakan alhamdulillah, apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apa artinya segala puji? Semua puji-pujian yang baik, yang berhak disandarkan kepada Allah, kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya segala bentuk pujian. Jadi tidak hanya satu pujian, dua pujian, tapi semua bentuk pujian kita semua sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah. Itu artinya alhamdulillah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Maha Besar apa maksudnya Maha Besar? Iya. Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat, menganggap, meyakini ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih pantas untuk kita besarkan selain Allah, maka itu tidak sesuai dengan ucapan kita. Kalau kita lebih membesarkan pekerjaan kita, kita lebih membesarkan kepentingan dunia kita dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meskipun kita mengatakan Allahu Akbar, ya itu hanya sekedar ucapan saja. Nah, itu kurang lebihnya kita hadirkan di dalam hati kita ketika kita berzikir kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, bagaimana dengan doa yang kita baca, yang dibaca oleh Rasulullah SAW tadi, apa artinya? Iya. La ilaha illallah wa rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Apa artinya tadi itu? Ya tadi kalau alhamdulillah Akbar semuanya tahu. Tapi kalau sudah panjang-panjang, nah ini pentingnya jamaah sekalian, ini pentingnya untuk belajar. Ya minimal kita tahu artinya. Ya biar kita bisa menghadirkan hati kita. Tadi alhamdulillah sudah mengerti, sudah tahu semua artinya. Ditanya apa artinya, minimal itu dulu. Dan kita yakini, kita hadirkan di dalam hati kita. Oh, kalau saya mengatakan alhamdulillah berarti saya memuji Allah. Kalau saya mengatakan subhanallah, oh berarti saya menghilangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semua sifat-sifat yang tidak pantas untuk kita sandarkan kepada Allah. Kalau saya mengatakan Allah berarti oh saya membesarkan Allah. Minimal itu. Ya minimal itu. Kemudian yang kelima, istihbabul buka inda dzikrillahi fil khalwah. Disunnahkan untuk menangis ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih ketika kita mengingatnya di waktu kita sendiri, tidak ada yang melihat kita. Ya, karena keutamaan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan. Salah satunya Rasulullah mengatakan, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Ya, rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Orang yang mengingat Allah ketika dia sendiri, lalu kemudian matanya meneteskan air mata. Dia menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia sendiri. Iya, ini yang paling ditekankan di waktu sendiri. Ketika tidak ada melihat kita, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang menangis, lebih gampang menangis, ya, karena sebab-sebab yang tidak pantas sebenarnya kita tangisi. Iya. Lagi ibu. Ya, pernah ada seorang teman dari Filipina, waktu dia belanja di sebuah warung ini, dia lihat ada ibu menangis di dalam rumah. Dia tanya, kenapa menangis? Teman bilang, lagi nonton sinetron. Iya. Itu teman Filipina bilang, tabki fi syai'in la yubkiha. Dia menangis sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa balik menangisinya kalau dia sedang ada masalah. Iya, kita kadang begitu. Iya. Kalau nonton sinetron gampang sekali menangis. Kalau dengar kisah-kisah sedih gampang sekali menangis. Kalau terkena musibah-musibah dunia gampang sekali menangis. Iya. Tapi kalau ingat dosa-dosanya, kalau ingat kekurangan-kekurangannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, susah sekali menangis. Nah, kalau kita susah menangis jemaah sekalian, tangisi kesusahan kita ketika kita menangis itu. Kenapa kita susah sekali menangis?
Ya. Sudah sendiri tidak ada yang melihat. Kita ingat dosa-dosa kita, kita susah menangis. Tangisi keadaan kita. Kenapa kita tidak bisa menangisi dosa-dosa kita itu? Kenapa kita tidak bisa menangisi dosa-dosa kita itu? Sedangkan kalau hal-hal lain kita gampang sekali menangis. Ya, tertimpa kesusahan dunia gampang sekali menangis. Kehilangan sesuatu yang berkaitan dengan dunia gampang sekali menangis. Ya, putus cinta anak-anak muda. Iya. Dibentak-bentak sama istrinya. Ya, nangis. Laki-laki berhati pink. Ya, tetapi giliran dosa, ya susah sekali ditangisi. Giliran kekurangan-kekurangan di dalam ibadah-ibadahnya kita biasa-biasa saja. Kita merasa biasa-biasa saja. Nah, ini adabnya jemaah sekalian. Ketika kita mengingat itu, apalagi kalau kita sendiri, tangisi. Ya, tangisi. Ada keutamaannya. Kita bisa mendapatkan naungan di padang mahsyar nantinya. Iya. Kemudian yang keenam, istibabu dzikrillah fi shabahi wal masa. Iya, disunnahkan untuk menjaga zikir-zikir, terutama zikir pagi dan zikir petang. Ada zikir-zikir pagi dan zikir-zikir petang yang bisa kita jaga. Salah satu di antaranya adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar. Yang kata Rasulullah, siapa yang membacanya di waktu pagi lalu meninggal sebelum masuk sore, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang membacanya di waktu sore lalu kemudian meninggal sebelum pagi, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa sayyidul istighfar itu? La ilaha illa anta. Iya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk, dan seterusnya. Ya, coba tadi rame-rame, coba satu orang. Iya, coba satu orang. Coba satu orang baca. Allahumma anta rabbi, anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Tidak ada yang hafal ini. Apa? Coba Pak Lurah. Ya, kasih contoh. Bismillah. Ini sayyidul istighfar jemaah sekalian. Ini sayyidul istighfar. Tuannya istighfar, sayyidnya istighfar. Ya, tadi keutamaannya kita sudah sebutkan. Siapa yang membacanya di waktu pagi, meninggal di waktu sore, masuk surga. Siapa yang membacanya di waktu sore, meninggal di waktu pagi, masuk surga. Ya, jangan sampai tidak dibaca ini. Iya, tidak sampai 1 menit. Hadirkan hati kita. Iya, tahu juga artinya. Iya, itu pekerjaannya. Yang belum hafal, hafalkan. Yang sudah hafal, ya minimal tahu apa maksudnya secara umum. Sayyidul istighfar itu. Iya. Rasulullah juga mengatakan, ini kalau tadi itu terlalu panjang, ini ada satu yang agak pendek. Man qala hina yusbih wa hina yumsi. Siapa yang membaca di waktu pagi atau di waktu petang, subhanallah wa bihamdihi mi'at marrah. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Ya, semuanya pasti sudah hafal ini. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kata Rasulullah, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Tidak ada nantinya yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang lebih besar dari dia, kecuali orang-orang yang juga melakukannya atau menambah yang lebih dari itu. Dia menambah lebih dari 100 kali dia baca. Iya. Pokoknya kalau kita baca 100 kali, pahala kita nantinya tidak ada yang kalah banyak, kecuali orang yang membacanya lebih. Ya, apa tadi yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Dan zikir-zikir pagi dan petang yang lainnya. Ya, zikir-zikir pagi dan petang yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan seterusnya dan seterusnya. Ada buku kecil ya tentang zikir pagi dan petang ini dan keutamaannya. Itu diperjualbelikan murah harganya. Ya, silakan dibeli, itu dihafalkan satu persatu. Ya, ada juga buku zikir ya yang agak sedikit besar, buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, namanya Al-Wabilus Shaib minal Kalimit Thayyib.
itu beliau sebutkan kurang lebih 70 faedah dari berzikir kepada Allah dan sebutkan beberapa contoh-contoh zikir. Ala kulli hal banyak buku-buku yang berkaitan dengan zikir, hafalkan itu. Kemudian yang ketujuh, istihbabudz dzikr indal hammi wad dhiq. Disunnahkan berzikir dan memperbanyaknya pada saat kita sedang kesusahan atau hati kita sedang gundah gulana. Ya, tadi doa yang kita baca yang dari Ibnu Abbas itu, la ilaha illallah ya Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wa Rabbul Arsyil Azim, itu yang kita baca. Atau la ilaha illallah Al-Azim Al-Halim. Ini yang kita baca sebagaimana Rasulullah SAW membacanya ketika keadaannya sangat genting. Ada keadaan-keadaan yang Rasulullah hadapi dan keadaan itu sangat genting. Kemudian yang kedelapan dan yang terakhir yang beliau sebutkan ini, istihbabudz dzikr inda iyadatil marid. Disunahkan untuk berzikir untuk orang yang sakit ketika kita menjenguknya. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man abdin muslim ya'udu maridan." Siapa di antara seorang muslim yang menjenguk saudaranya, lam yahdur ajaluhu, yang sakitnya ini bukan menjadi sebab dia akan meninggal nantinya. Lalu kemudian dia membaca 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Kata Rasulullah SAW, illa ufiyah, kecuali dia akan diberikan kesembuhan dengan segera. Ya, ini diberikan kesembuhan dengan segera. Salah satu doa yang kita baca ketika kita meruqyah saudara kita yang sedang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Ya, ay yashfiyak dibaca 7 kali. Ketika ada yang menderita sakit-sakit di badannya lalu kemudian kita bacakan ini, ya ini insyaallah akan segera menyembuhkannya. Ini 8 adab yang beliau sebutkan, dan saya ingin menambah 1 adab. Adab yang berkaitan tentang tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan adab itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih dan suara yang pelan. Bersuara dengan suara yang lirih dan suara yang pelan. Iya. Secara umum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan suara yang pelan, tidak dengan suara yang keras. Ya, tidak dengan suara yang keras. Ya, pernah sahabat Rasulullah SAW ya bersama dengan Rasulullah melakukan satu perjalanan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau saya tidak salah. Ya. Lalu kemudian para sahabat itu berzikir dengan suara yang keras, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan suara yang keras. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, irba'u anfusakum. Ya, sayangi diri kalian, jangan kalian terlalu memaksakan sesuatu, jangan kalian terlalu melebih-lebihkan hal yang kalian kerjakan itu. Iya, pelan-pelan. Ya, jangan terlalu dikeraskan, karena tidaklah kalian berdoa kepada Allah yang memiliki sifat tuli dan tidak mendengar. Ya, kalian tidak berzikir kepada Allah yang memiliki sifat itu, tidak. Tetapi Allah Maha mendengar. Ya, Allah Maha mendengar. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Kata Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kalian kepada Rabb kalian fi nafsik, pada diri kalian, tadarruan wa khifatan. Ya, dengan penuh tadarru, ketundukan, dan khifatan, dengan penuh rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang tidak dikeraskan. Dengan suara yang tidak dikeraskan. Nah, zikir secara umum dilakukan dengan suara yang pelan. Dengan suara yang pelan. Kalau misalnya kita yang mendengarkan dan hanya suara yang bisa membantu kita di dalam mengucapkan apa yang kita ingin ucapkan itu. Iya, karena zikir juga tidak di dalam hati, tetapi dia dilafadzkan. Ya, dia dilafadzkan. Kecuali zikir setelah salat. Di mana di sini ada 3 pendapat di kalangan ulama tentang zikir setelah sholat ini. Perhatikan. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan zikirnya dikeraskan. Zikirnya dikeraskan, dan semua zikir yang ada setelah sholat itu hukumnya sunnah dikeraskan. Artinya sunnah tidak wajib. Ini hukumnya sunnah dikeraskan. Berdasarkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan,
kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah saya mengetahui apakah Rasulullah dan sahabatnya sudah bubar dalam salatnya kecuali saya mendengarkan zikir-zikir mereka. Di sini ada faedah yang pertama, jumlah orang yang salat pada waktu itu sangat banyak. Kenapa? Ibnu Abbas waktu itu ada di belakang dan dia tidak bisa mendengarkan salamnya Rasulullah. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak mengetahui bahwa Rasulullah sudah selesai salat kecuali dengan zikir mereka, dengan zikir yang suara terangkat itu. Ya, dengan zikir yang suara terangkat itu. Para ulama diantaranya Imam At-Tabari, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama-ulama kontemporer sekarang Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu mengatakan berdasarkan hadis ini, ya, itu zikir setelah salat itu dibaca disunnahkan dengan suara yang keras, semua zikir. Sebagian ulama mengatakan adamul jahar, tidak dikeraskan, dan ini pendapat jumhurul ulama termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Perhatikan ini, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, iya, yang mengatakan tidak dikeraskan berdasarkan firman Allah tadi. Iya, wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Iya, berzikirlah kalian kepada Rabb kalian pada diri kalian dengan penuh ketundukan rasa takut wa dunal jahri minal qaul, dan tidak mengeraskan suara. Ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, ya, semua bentuk zikir baik itu setelah salat maupun yang lainnya di tempat yang lain semuanya dikerjakan dengan suara yang pelan. Bagaimana dengan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas? Ulama yang lain mengatakan mansukh. Itu hukum yang pertama dan sudah terhapus. Dulunya dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajarkan sahabat-sahabat tentang zikir, tentang hal-hal bacaan-bacaan yang ingin dibaca. Dan Rasulullah hanya mengeraskannya kalau, ya, dalam rangka untuk mengajarkan zikir itu kepada sahabat-sahabatnya. Setelah sahabat-sahabatnya tahu, sudah selesai. Kembali ke asal bahwa zikir itu dilakukan dengan suara yang pelan. Di antara yang mengatakan ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu hanya untuk mengajarkan. Ya, setelahnya tidak ada zikir dengan suara yang pelan. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan yang dijaharkan setelah sholat itu hanyalah zikir-zikir yang kita baca setelah kita salam. Ya, hanya yang zikir yang sedikit yang setelah kita salam. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, antassalam, wa minkassalam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, adapun zikir-zikir ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka itu dibaca dengan pelan. Yang dibaca hanya zikir yang berbarengan dengan salam itu tadi. Setelah salam kita baca sedikit. Ya, di antara yang memegang pendapat ini Syekh Sa'ad Al-Khaslan dan beberapa ulama-ulama lain. Ya, ini yang mengatakan itu berdasarkan hadis tadi, karena ada hadis yang mengatakan bahwa tidaklah saya mengetahui. Ya, ini menggabungkan antara dua dalil-dalil ini. Makanya kemudian yang dikeraskan adalah setelah salam itu. Adapun kalau kita sudah berzikir seperti biasa subhanallah walhamdulillah, maka itu dibaca dengan pelan. Nah, ini ya 3 pendapat dari kalangan ulama. Artinya jamaah sekalian, ya, bagi yang ingin memegang pendapat yang ketiga, itu tidak boleh terlalu mengingkari pendapat yang pertama, karena ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Yang mengeraskan juga, ya, itu juga tidak boleh mengingkari yang tidak mengeraskan. Ya, karena masing-masing punya dalil-dalil yang ada. Iya, kalau saya sendiri pegang pendapat yang mana kira-kira? Yang ketiga, seperti yang antum kadang lihat itu. Nah, ini yang berkaitan dengan adab-adab zikir, baik yang beliau sebutkan maupun yang sedikit saya tambahkan yang berkaitan dengan. Sudah masuk waktu? Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kalau mungkin ada yang mau bertanya, mungkin nanti bisa setelah kita selesai sholat isya insyaallah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita bisa bermanfaat dengan ilmu yang telah kita dapatkan itu. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.